Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinir Raufir Rahim wa ala alihi wa sahbihi as-salikina alal manhajil qawim. Amma ba'd. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian selalu dianugerahkan oleh Allah nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang tafsir dari surat Az-Zariyat ayat 19 yang mana isinya adalah sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan menghuni surganya yang penuh dengan kenikmatan, di mana ada mata air yang banyak sekali, yang mana itu merupakan nikmat yang tiada taranya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara sifat-sifat orang yang bertakwa itu adalah wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, dan di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang menjaga dirinya dari minta-minta. Ya, dari berbagai tafsir yang saya telaah, saya menemukan penafsiran yang sangat bagus ya dari kitab Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsirul Qur'anil Azim karangan Abil Fida Ismail Ibnu Katsir ya, yang disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir, juz yang keempat halaman 234 ya. Nah, tentang penafsiran wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Nah, ini erat kaitannya dengan berita yang up to date, di mana ada seorang artis yang dikenal dermawan, suka memberi, tapi ketika ada seorang kakek-kakek yang usianya 77 tahun meminta tolong padanya sampai dikejar-kejar hingga mencapai depan rumahnya, namun sayangnya kakek-kakek itu bukannya malah ditolong, malah diomelin gitu ya oleh si artis ini. Dan parahnya lagi, dia menganggap bahwa kakek-kakek itu adalah pengemis ya. Lalu dia pamer kedermawanan dengan memberi uang kepada ojol yang kebetulan berada di situ ya. Semuanya dikasih uang oleh dia sembari melecehkan si kakek tua itu. Justru kakek tua ini tidak dibantu sama sekali, padahal dia yang sangat memerlukan bantuan. Karena artis ini berpikir, dia ini adalah pengemis, saya tidak akan memberikan sesuatu kepada pengemis karena itu tidak mendidik. Benarkah sikap seperti itu? Nah, jadi saya akan menjelaskan secara umum, tidak terfokus pada artis tersebut saja. Jadi ini ilmu sedekah buat siapa saja ya, baik pejabat, artis ya, kiai, dan siapapun lah orangnya ya. Ini harus mengerti ilmu sedekah sehingga tidak terjadi insiden-insiden yang seperti ini ya. Nah, yang menjadi rujukan kita tentunya adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini lengkap ya antara penjelasan ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi, karena ini termasuk ke dalam tafsir bil ma'tsur ya. Ini tafsir yang penjelasannya dengan uraian dari Al-Quran lagi dan ditambah dengan hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Baik, saya akan menjelaskan tentang surat Az-Zariyat ayat 19 tadi, yakni sifat orang yang bertakwa antara lain adalah yang dimana pada harta mereka itu ada hak yang harus ditunaikan, yang harus disalurkan, yaitu bagi orang-orang yang meminta, sa'il wal mahrum, dan orang-orang yang tidak mau meminta namun
dia sesungguhnya perlu dibantu, ya. Nah, di sini Al-Qur'an menggunakan huruf ataf waw dan, ya. Jadi lisaili wal mahrum. Nah, jadi pakai huruf atafnya waw. Nah, di dalam ilmu nahwu disebutkan bahwa waw itu maknanya adalah limutlaqil jam'i. yakni apa? Mutlak untuk digabungkan, ya. Jadi yang kita berikan itu bukan hanya al-mahrum, orang yang tidak mau minta-minta, ya. Padahal dia sangat membutuhkan, bukan kepada al-mahrum saja, tapi juga kepada sa'il yang meminta-minta. Nah, itu. Jadi dua-duanya harus kita berikan, harus kita tolong, ya. Nah, bagaimana pemahaman sa'il dan al-mahrum yang tertuang di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini? Nah, saya akan bacakan kepada saudara-saudariku sekalian. Wa masailu fa ma'rufun wa huwa alladhi yubtada'u bisu'ali walau haqqun. Adapun orang yang minta-minta ini adalah sudah diketahui bersama, ya, yaitu apa? Orang yang memulai dirinya untuk meminta-minta, ya. Nah, itu. Jadi kalau ada orang minta-minta, ya, kepada kita, ya, itu namanya sa'il, ya, yang harus kita tolong, ya, walau hakun. Bagi dia ada hak untuk kita berikan pertolongan dari harta kita, ya. Nah, kama qala Imam Ahmad, sebagaimana berkata Imam Ahmad, hadatsana Waqi' wa Abdurrahman, menceritakan pada kami, menuturkan pada kami Waqi' dan Abdurrahman, qala, beliau berdua berkata, hadatsana Sufyan an Mas'abin ibni Muhammad an Ya'la ibni Abi Yahya an Fatimata binti Al-Husain an Abiha Al-Husain ibni Aliyin radhiyallahu anhuma, di mana Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ini itu berkata, ya, jadi cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah sallallahu, ya. Nah, ini kakeknya beliau, ya, Rasulullah SAW. Lisa ili hakun wa in ja'a ala farasin. Tuh, jadi kata Nabi, bagi seorang peminta itu ada hak untuk kita tolong, ya. Nah, wa in ja'a ala farasin, sekalipun dia datang atau turun dari kuda. Kalau sekarang kan mobil, ya. Jadi kalau seandainya ada orang turun dari mobil lalu meminta pertolongan kita, maka jangan lantas kita menolaknya. Ah, ente turun dari mobil, masa minta-minta ke saya gitu kan? Ah, paling pura-pura nih gitu, ya. Nah, atau ini modus dan sebagainya, ya. Aku nggak akan tolong dia gitu. Jangan, ya. Kata Nabi, sekalipun orang itu turun dari kuda atau dari mobil, ya, terus dia minta pertolongan, maka kita wajib untuk menolongnya, ya. Itulah sifat orang yang bertakwa, ya. Nah, jadi mungkin saja orang yang turun dari mobil itu dompetnya kehilangan, kemudian bensinnya sudah mulai mau habis gitu kan. Lalu minta tolong pada kita, ya, katakan minjam atau minta sekedar 50.000 lah, ya, untuk untuk menambah bensinnya gitu sehingga sampai ke rumahnya. Nah, jadi sekalipun orang itu turun dari mobil, dia membutuhkan pertolongan, ya harus kita kasih, ya. Nah, itu. Jadi jangan, wah, dia minta-minta nih, ya, saya nggak akan memberinya, itu nggak mendidik. Jangan begitu, ya. Jadi Al-Quran itu menyatakan, ya, sa'il wal mahrum, ya, orang yang minta-minta dan yang tidak mau minta-minta pun keduanya harus kita berikan pertolongan, ya. Nah, kemudian dijelaskan di sini, wa mal mahrum, siapa orang yang al mahrum itu, ya, yang tidak mau minta-minta kendati sangat membutuhkan pertolongan. Nah, di sini dijelaskan, ya, qala Abu Kilabata ja'a sailun bil yamamah fadhahaba bimali rajulin. Jadi kata Abu Kilabah, datang banjir di negeri Yamamah.
Kemudian banjir itu menghanyutkan harta seseorang. Faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhum hadza al-mahrum. Lalu berkata seorang sahabat, ya, bahwa orang seperti ini adalah al-mahrum, ya, orang yang perlu kita tolong sekalipun dia tidak meminta pertolongan. Nah, itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan Abbas dan Ibnu Abbas, wa Sa'id bin al-Musayyab, ya, Sa'id bin Musayyab, Ibrahimu an-Nakhai dan Ibrahim an-Nakhai, wa Nafi'un dan yaitu Nafi' maula Ibni Umar, yakni hamba sahayana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa Ta'u Ibnu Abi Rabah, dan juga berkata atau Ibnu Abi Rabah. Nah, bagaimana menurut pandangan ulama-ulama tersebut tentang maksud daripada al-mahrum? Di sini dijelaskan al-mahrumu al-maharipu. Jadi yang dinamakan mahrum itu orang yang bernasib sial. Ya, kalau di kamus itu maharib itu orang yang bernasib sial atau nasibnya buruk, ya. Nah, itu kayak itu tadi kan orang yang kena musibah banjir, ya, atau bencana alam lain, ya, angin puting beliung atau gunung meletus, ya, gempa bumi dan sebagainya, ya. Nah, itu sehingga hartanya ya hanyut semua atau hartanya hancur gitu kan. Nah, itu. Nah, orang-orang seperti ini itulah namanya maharib, orang-orang yang nasibnya tidak baik, ya. Nasibnya tidak mujur lah. Nah, itu. Ini harus kita tolong, ya. Nah, itu. Kemudian berkata Qatadah dan Zuhri, al-mahrum alladzi la yas'alun nasa syai'an. Yang namanya al-mahrum itu adalah orang yang tidak mau meminta-minta kepada manusia syai'an akan sesuatu apapun, ya. Jadi dia bisa menjaga harga dirinya sekalipun miskin, sekalipun membutuhkan, tapi dia tidak mau minta-minta, ya. Nah, itu namanya mahrum, ya. Nah, ini Az-Zuhri mendasarkan pandangannya itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, jadi orang miskin yang sebenarnya itu yang gimana? Nah, beliau bersabda, laisal miskinu, bukanlah orang yang miskin itu, kata Nabi, bitawafi, yang keliling gitu kan, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu perumahan atau dari satu desa ke desa yang lain, ya, satu kantor ke kantor yang lain gitu, ya. Dia keliling gitu kan. Alladzi taridu al-luqmatu wal-luqmatani, ya. Yang mana dia nanti apa mendapat satu suap atau dua suap, ya. Watamrotu watamrotani, atau dia mendapat satu butir kurma atau dua butir kurma dari meminta-mintanya itu, ya. Itu bukan orang miskin yang seperti itu kata Nabi, ya, yang sejati, ya, maksudnya, ya. Miskin yang sejati itu yang gimana? Walakinnal miskinu alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Sungguhnya orang miskin yang sejati adalah yang tidak mendapati ghinan, kekayaan, yughnihi, yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Ya, jadi dia nggak punya kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, ya. Wala yubtanu lahu, dan dia tidak dipahami oleh orang banyak gitu. Jadi orang lain nggak tahu kesulitan dia gitu kan, karena dia memang tidak mau minta-minta gitu loh, ya. Nah, maka payutasaddaqu alaihi, maka orang yang seperti ini harus disedekahi kata Nabi, ya. Nah, itu ini wa hadzal hadis qad asnadahu asy-syaikhan fi sahihima, fi sahihaihima, ya. Nah, itu. Jadi di dalam hadis ini, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nah, itu wa hadzal hadisu qad asnadahu asy-syaikhani fi sahihaihima. Nah, jadi ini hadis, ya, disandarkan oleh syaikhon, yakni Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kalau syaikhon dalam hadis maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Kalau syaikhon dalam fikih maksudnya adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Nah, jadi dari penjelasan ini jelas bahwa kita diajarkan oleh Al-Quran dan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagaimana cara
kita bersedekah. Nah, ilmu bersedekah itu adalah kita harus memberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, ya. Nah, baik dia itu memang pengemis, ya, maupun dia itu apa? Ya, tidak mau mengemis, ya, padahal dia sangat membutuhkan. Nah, itu. Jadi kita tetap aja kasih, ya. Wah, kan gak mendidik kalau pengemis mah, nanti dia akan bekerja di situ aja gitu, atau akan menjadikan pengemis itu menjadi profesinya gitu, ya. Nah, kalau kita kasih itu nggak akan mendidik gitu kan. Nah, umpamanya ada ucapan kayak gitu, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja mengatakan seperti itu, ya. Jadi kita tinggal lihat aja gitu kan, ini orang udah ketemu sama kita, ya, minta tolong, lalu kita tolong, terus dia minta lagi gitu kan. Nah, kedua kalinya, terus minta ketiga kalinya gitu. Oh, ini berarti emang bukan apa nih, bukan benar-benar butuh, ya. Jadi pengemis ini, ya, benar-benar menjadikan pengemis ini adalah profesi dia gitu, ya. Nah, itu, ya. Jadi kan ada, ya, kita kalau ingin tahu bahwa seorang itu menjadikan mengemis itu sebagai profesinya atau tidak, gampang saja gitu, ya. Nah, kita lihat aja kalau umpamanya ada seseorang, ya, minta pertolongan pada kita, lalu kita berikan pertolongan, ya. Nah, kemudian 3 hari kemudian dia datang lagi gitu kan. Nah, itu, ya. Nah, kita tolong lagi. Terus yang ketiga kali dia datang lagi gitu, ya. Nah, keesokan harinya gitu. Nah, ini berarti apa? Nih orang apa? Bukan minta pertolongan yang sesungguhnya lah, tapi dia ini benar-benar apa? Ya, berprofesi sebagai pengemis gitu kan. Nah, jadi kita boleh untuk ketiga kalinya tidak memberikan pertolongan padanya gitu, ya. Karena apa? Karena itu takut nanti dia malas dan menjadikan mengemis itu sebagai profesinya gitu. Nah, itu boleh seperti itu, ya. Tapi kalau orang baru pertama kali ketemu sama kita minta pertolongan, jadi jangan lantas dicaci maki, jangan lantas diusir lalu menganggap dia itu pengemis. Itu terlalu naif sekali gitu, ya. Nah, itu yang sebagaimana dilakukan oleh artis, ya, yang masalahnya lagi populer gitu, ya. Nah, jadi kita harus belajar gitu, ya, bagaimana ilmu sedekah yang benar di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Nah, katanya kita mau kembali pada Quran hadis, ya udah. Jadi Quran hadis itu menyatakan bahwa kasihlah orang yang membutuhkan, ya. Nah, itu yang minta-minta, ya. Nah, itu baik memang dia itu betul-betul mengemis gitu kan. Nah, ataupun yang tidak mau mengemis gitu, ya. Nah, tapi dia betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, itu. Jadi dua-duanya kita kasih, ya. Nah, itu, ya. Cuma dengan catatan nih, ya, kalau umpamanya kita nggak mau ngasih pun, ya, kepada pengemis, tetap saja kita diamanatkan di dalam surat Ad-Duha, wa amma sa'ila fala tanhar. Janganlah kita membentak, ya. Tanhar itu artinya membentak. Janganlah kepada pengemis kamu membentak-bentaknya, gitu kan. Nah, itu tidak boleh, ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 263 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yasbauha ada. Jadi ucapan yang baik dan juga permohonan ampun, ya, permohonan maaf itu jauh lebih baik, ya, daripada sedekah yang diikuti dengan caci maki, ya. Nah, itu. Jadi ini sangat luar biasa sekali, ya, bagaimana Islam, ya, mengajarkan pada kita dalam ilmu sedekah ini, ya. Nah, itu. Jadi mau dia pengemis beneran, ya, yang menjadikannya sebagai profesi ataupun yang bukan profesi gitu kan, karena ya sewaktu-waktu, ya, dia menderita kesulitan, musibah gitu kan, tapi dia tidak mau minta-minta. Nah, itulah kita kasih juga, ya. Jadi dua-duanya itu harus kita tolong, ya. Nah, itu. Jadi tetap, ya, kita harus ya, husnudon aja gitu kan. Nah, itu. Jadi apakah dia nipu atau tidak itu terserah, yang penting kita nolong, ya. Tapi di saat umpamanya kita tahu nih orang sering mangkal di sini nih gitu kan, jadi minta-minta gitu kan. Nah, itu boleh dah umpamanya kita nggak memberi lagi untuk ketiga kalinya dan seterusnya gitu. Cukup sekali 2 kali gitu kan, karena kita lihat memang orang ini
apa profesinya sebagai pengemis gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekali lagi ada orang yang baru datang pada kita minta pertolongan, itu harus kita kasih. Karena apa? Dia benar-benar butuh, daripada maaf ya tukang ojek gitu kan yang dikasih padahal dia tidak minta-minta. Belum tentu yang nggak minta-minta itu membutuhkan gitu kan. Nah itu justru di video itu malah tukang ojek yang nggak minta-minta dikasih gitu, sedangkan yang minta pertolongan malah dilecehkan, malah dibentak, diomelin gitu kan. Nah ini tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya. Nah itu jadi Nabi juga pernah mengingatkan bahwa kita memberikan pinjaman ya kepada seseorang itu pahalanya 17 kali lipat daripada pahala kita bersedekah ya. Kenapa? Karena orang yang minjem duit pada kita itu karena memang benar-benar butuh gitu kan, minta pertolongan kita. Jadi ketika kita menolong, nah itu pahalanya jauh lebih besar karena memang dia benar-benar butuh pertolongan gitu ya. Nah beda dengan sedekah, umpamanya kita sedekah jeruk kepada tetangga gitu kan, tanpa dia minta jeruk gitu kan, kita sedekah tuh jeruk kepada tetangga. Nah belum tentu tetangga kita ini membutuhkan jeruk gitu kan. Nah tapi tetap bermanfaat gitu kan. Nah cuma ya belum tentu tetangga kita butuh sama jeruk. Tapi kalau yang mau minjem sama kita ya, itu udah pasti dia itu sangat butuh pertolongan ya. Atau yang ada di video itu kan, si kakek-kakek itu tuh benar-benar membutuhkan pertolongan, ini harusnya dikasih gitu ya. Nah itu, dan jangan nuduh dia pengemis dan sebagainya gitu ya. Ya karena ya kan baru ketemu sekali di artis itu ya. Jadi udah, jadi tolong aja lah gitu ya. Jadi jangan nuduh macem-macem. Nah itulah jadi ilmu yang ada di dalam Quran hadis ini ya. Ini semoga menjadi pedoman bagi kita di dalam bersedekah, sehingga apa yang kita lakukan sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, dan tentunya semoga apa yang sudah diberikan ya dengan ikhlas ya itu diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.